Di beberapa video sebelumnya, saya telah banyak membahas tentang suku-suku yang ada di Sulawesi. Bugis, Makassar, dan sebagainya adalah yang paling banyak kita bahas. Dan saya rasa suku-suku lain di Sulawesi banyak yang belum kita bahas. Saya mungkin sudah pernah membuat video tentang suku-suku di Sulawesi yang jarang dibahas. Namun, saya menyadari bahwa nyatanya masih ada suku-suku yang belum dibahas juga di video itu. Jadi, tanpa pikir panjang, lahirlah video ini yang akan menjadi part kedua dari suku-suku di Sulawesi yang belum dibahas. Meskipun ini adalah part kedua, kalian bisa nonton ini dulu baru nonton part satunya, tidak masalah. Dan untuk link video part satunya akan saya sematkan di deskripsi video ini. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Suku pertama yang jarang dibahas adalah suku Ponosakan. Suku Ponosakan adalah salah satu subsuku Minahasa yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara. Suku Ponosakan mendiami Kecamatan Belang dan Kecamatan Rata Totok. Populasi suku Ponosakan ini diperkirakan lebih dari 5.000 orang. Suku Ponosakan merupakan satu-satunya suku dari kelompok Minahasa yang masyarakatnya banyak memeluk agama Islam. Pengaruh agama Islam ini mereka dapat dari orang-orang Mongondo, karena orang Ponosakan pernah terlibat hubungan baik dengan orang-orang Mongondo di masa lalu. Orang Ponosakan berbicara dalam bahasa Ponosakan. Bahasa Ponosakan adalah salah satu dialek bahasa Minahasa. Tetapi bahasa Ponosakan ini memiliki banyak kemiripan juga dengan bahasa Mongondo. Menurut orang Mongondo, bahasa Ponosakan ini adalah salah satu dialek dari bahasa Mongondo itu sendiri. Walau demikian, meskipun bahasa orang Ponosakan ini mirip dengan bahasa Mongondo, tapi mereka tetap mengaku bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang Minahasa. Saat ini, generasi muda orang Ponosakan banyak yang sudah hampir tidak mengetahui lagi bahasa Ponosakan, karena para generasi muda Ponosakan banyak yang beralih menggunakan bahasa Manado Pasar atau bahasa Melayu Manado. Dari 5.000 orang populasi suku Ponosakan ini, diperkirakan yang berbicara dalam bahasa Ponosakan hanya sebesar 2.000-an orang saja. Hal ini membuat bahasa Ponosakan bisa terancam punah akibat dominasi bahasa-bahasa lain yang lebih kuat pengaruhnya di daerah-daerah orang Ponosakan. Yang kedua, suku Ratahan. Suku Ratahan disebut juga sebagai suku Bentenan, merupakan subsuku Minahasa berikutnya yang juga terdapat di Provinsi Sulawesi Utara. Suku Ratahan terutama berada di Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Populasinya diperkirakan mencapai 15.000 orang. Suku Ratahan hidup berdampingan dengan suku Pasan di suatu wilayah, sehingga di antara kedua suku ini susah dibedakan. Selain itu, kedua suku ini menggunakan bahasa adat istiadat yang sama juga. Suku Ratahan dulunya bernama suku Tolu Malak. Suku Ratahan bergabung dengan Perserikatan Minahasa sekitar tahun 1690-an. Menurut sejarah mengatakan bahwa nenek moyang mereka pada awalnya memang berasal dari Minahasa, tapi mereka berperang dan pindah ke daerah Sulawesi Tengah. Tapi kemudian mereka kembali lagi ke daerah Minahasa, sehingga mereka menggabungkan diri dalam adat istiadat Minahasa. Yang ketiga, suku Atinggola. Suku Atinggola adalah suatu komunitas masyarakat yang terdapat di Provinsi Gorontalo. Suku Atinggola dikelompokkan sebagai bagian dari subsuku Gorontalo. Tapi dari segi bahasa, mereka justru berkerabat dengan bahasa Mongondo. Hal ini dikarenakan banyak kesamaan ciri bahasa pada kedua suku ini. Asal-usul orang Atinggola dari cerita mulut ke mulut masyarakat dikatakan
berasal dari daerah Ternate di Maluku. Dan yang menjadi bukti dari cerita ini dapat dilihat dari marga atau nama keluarga orang-orang di suku Atinggola ini, di mana mereka banyak yang bermarga Pati Lima. Dan sebagaimana yang kita ketahui, marga Pati Lima ini lebih dekat sebagai marga orang Ternate atau marga orang-orang Maluku. Di masa kolonial Belanda, suku Atinggola ini menghindari dari pasukan kolonial. Mereka pun kemudian bergerak meninggalkan Ternate, menaiki perahu-perahu kecil dan mendarat ke Pulau Lembeh. Dan karena tidak merasa cocok di pulau ini, mereka pun melanjutkan perjalanan dan mendarat di pesisir pantai Pulau Sulawesi dan menuju ke arah desa Inobonto. Masyarakat suku Atinggola secara umum hidup pada bidang pertanian. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, sedangkan beberapa masyarakat suku Atinggola lain menjalani hidup sebagai seorang pedagang, mengikuti kebiasaan orang-orang Gorontalo yang juga banyak berprofesi sebagai pedagang. Yang keempat, suku Dondo. Suku Dondo banyak tinggal di wilayah Bawolan, Dondo, Galang, dan Dampal bagian utara di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Mereka biasanya hidup dalam kelompok-kelompok yang tersebar di seluruh daerah ini. Suku Dondo memakai bahasa Dondo. Menurut orang-orang Dondo sendiri, bahasa ini berbeda dari bahasa Toli-Toli, dikarenakan suku Dondo terpisah dari daerah Tomini. Suku Dondo memeluk agama Islam sejak lama. Akan tetapi, banyak suku Dondo yang masih menjalankan praktik animisme, terutama mereka yang tinggal di pegunungan. Menurut sejarah, suku Dondo menyimpan jasad anggota keluarga di dalam batang pohon palem atau sagu yang telah dikeluarkan isinya. Kuburan ada di halaman tempat tinggal keluarga, dan para anggota keluarga mengucapkan selamat berpisah kepada roh dari jasad dengan tidur di sekeliling kuburan selama beberapa hari. Dan itu adalah sebagian kecil dari tradisi dari suku ini. Yang kelima, suku Dampelas. Suku Dampelas adalah kelompok etnis yang mendiami Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, Indonesia. Secara kebahasaan, suku ini menuturkan bahasa Dampelas yang sejatinya termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia Barat dalam kelompok bahasa Tomini dan Totoli. Suku Dampelas banyak mendiami Kecamatan Dampelas Sojol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah. Suku ini terkenal karena memiliki adat tradisi yang unik serta benda-benda pusaka sakti dan dianggap berkhasiat untuk menghadapi musuh atau menaklukkan lawan. Orang yang memakai benda-benda pusaka itu dianggap akan menjadi sakti dan tidak mempan terhadap guna-guna dan ilmu hitam lainnya. Sebagian besar suku Dampelas beragama Islam, namun memang mereka juga mempertahankan kepercayaan animisme. Yang keenam, suku Patae. Suku Patae adalah sebuah etnis yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Sebagian besar suku Patae bermukim di Kecamatan Matakali hingga perbatasan Kabupaten Pindrang. Mayoritas suku Patae memeluk agama Islam, dan ini dapat terlihat dari tradisi-tradisi mereka yang bernuansa Islami. Pada umumnya, suku Patae bermata pencaharian sebagai petani yang mengandalkan padi dan jagung dan sebagainya. Sedangkan sebagian juga ada yang berkebun, seperti berkebun kopi, sayur-sayuran, dan sebagainya. Suku Patae ini berbicara dengan menggunakan dialek Patae. Dan demikianlah tadi pembahasan singkat dari 6 suku di Sulawesi yang jarang dibahas, part kedua. Tentu masih ada beberapa suku lainnya yang jarang dibahas di Pulau Sulawesi ini. Masih ada banyak kayaknya, dan kedepannya akan kita bahas lagi kalau semisalnya video ini banyak yang nonton. Olehnya itu, jangan lupa untuk di-like ini video, di-share ini video ke teman-teman yang lain, dan di-subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.